Menurut istilah atau syar'i, imsakun an muftirin biniyatin mahsusatin jami'an naharin qabirin lisawmi muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Nahan dari sesuatu yang membatalkan, nahan dari sesuatu yang membatalkan di siang hari. Hitungan siang ini mulai dari min tulu'il fajri sampai ghurubi syamsi, sampai hatta ghurubi syamsi atau ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Bagi siapa saja, muslim, akil, punya akal, juga suci dari haid dan nifas. Syaratnya wa syaraitu jubisyami salah satu asya'ah. Syaratnya wajibnya puasa itu ada 3. Pertama, al-Islam, wal bali, di sebagian catatan bukan 3 kan tetapi 4. Wa fi ba'din nusahi arba'atu asya'ah. Islam, bali, akal, dan mampu, wal qudratu ala syiyam, mampu untuk puasa. Yang mampu ini jangan diartikan kalau pekerja berat bagaimana. Itu nanti ada perinciannya. Terus wa faraidus shaum arba'atu asya'ah. Fardonya puasa itu ada 4. An-niyah bil qalb. Fa in kana shaum fardhan ka ramadan aw nadran fala budda min iqa'in niyah lailan. Wa yajibu ta'inu fi shaumil fardhi ka ramadan wa akmalu niyati shaumihi ayyakula syasu nawaitu shaumar wadin an adai fardhi. Ini yang banyak orang masih baca Ramadhani hadhihi sanati, kalau dilanjutkan kepada hadhihi sanati, agar pengertiannya itu tidak salah. Nawaitu saumawadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Kalau berhenti di Ramadhanah pengertiannya itu beda nanti. Itu menurut kajian ilmu nahwu. Tapi bagi orang yang tidak tahu ya sah-sah saja. Syarat fardhunya puasa itu ada 4. Yang pertama, niat dalam hati, dan harus ada fardhunya. Juga ta'yin, nyebut Ramadannya itu. Kalau hadihi itu tidak apa-apa, hadihi sanati itu. Tapi ada ulama yang harus juga disebut tahun ini, karena bisa jadi bulan Ramadan dia punya hutang yang kemarin. Itu yang berpendapat bahwa hadihi sanati itu harus disebut. Tapi ada sebagian ulama yang cukup nawaitu soma wadin an adai fardhi syahri Ramadanah titik. Tapi kalau lanjutkan hadihi sanati itu harus dibaca Ramadhani. Niatnya itu dalam hati. Mulai kapan? Sebelum tuluk, sebelum terbitnya fajar. Umpama kita sudah niat, habis maulid kita niat nawaitu shaumawadin an-nadai fardhi syahr ramadhani hadis sanat fardillah ta'ala. Kemudian tengah malam jima sama istri, tidak batal. Niatnya tidak perlu ngulang, nggak perlu ngulang lagi. Walaupun tidak mandinya nunggu nanti setelah subuh. Kemudian yang nomor 2, al-imsaku anil uklih wasyurbi, bukan aklih, anil uklih wasyurbi, dari makanan yang masuk. Kalau makan aklih itu hanya proses makannya, tapi kalau uklih wasyurbi, makanan yang masuk ke dalam, wasyurbi, minuman yang masuk ke dalam, cegah dari makanan itu. Wasalis wal jima, al-imsaku anil jima'i. Nomor 3, itu harus mencegah dari jima. Jelas kalau ini. Tapi yang bagi pengantin baru, ini kadang-kadang yang nggak tahan gitu. Ini ada yang pengantin baru gitu. Kalau pengantin baru, tapi nanti ini kajian fikihnya ada jalan keluarnya, umpama itu dendanya besar. Masalahnya dendanya besar. Harus kalau mampu itu rokobatin, memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu itu puasa 2 bulan berturut-turut. Hamba saya 60 gitu. Berapa hamba saya?
Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu lagi ngasih orang fakir 60 per orang itu dikasih 1 mud. Itu dendanya. Nanti ada rinciannya. Terus walladzi yuftiru bisaim asyratu asya'ah, yang membatalkan kepada puasa ada 10. Ma wasala amdan ilal jawf, ini masuknya barang, sesuatu yang membatalkan kepuasa ada 10. Masuknya barang yang masuk itu ke dalam perut atau masuk ke dalam otak. Dalam otak itu masuk ke dalam. Lewatnya dari jalan yang tembus, atau tidak jalan yang tembus, dilukai tapi masuk ke dalam, tembus juga akhirnya. Yang tembus tadi ini ya kubul, dubur, hidung atau telinga. Itu yang jalan tembus ke dalam perut. Ada yang tidak tembus tapi masuk juga, dilukai sehingga jalan itu bisa tembus ke dalam. Umpama dioperasi bedel, masukkan ke dalam, itu kan tembus masuk ke dalam. Tapi hanya nyangkut di sini, umpama seperti suntik, itu kan nyangkut, nggak masuk ke dalam perut, maka itu tidak membatalkan. Terus, al-qai'u amdan al-huknatu fi adisabilain, memasukkan obat dari kubul dan dubur, memasukkan obat dari kubul dan dubur. Tapi kalau masukkan sini, karena sini bukan jalan tembus ke perut, itu tidak masuk. Kecuali dilukai dari sini, umpama kan sampai ke dalam kayak itu kan, kayak selang umpama, itu namanya jalan tembus dan tembus sampai ke perut. Terus al-qai'u amdan, muntah disengaja. Muntah disengaja bagaimana? Diurek-urek umpama kayak diurek-urek biar muntah, itu batal. Tapi setelah batal itu tidak boleh makan, haram makan gitu. Jangan sampai muntah membatalkan tapi harapannya itu untuk makan, maka nanti double dosanya itu. Nomor 5 al-wad'u amidan fil farjih. Wate itu jima. Terus inzal, nomor 6 inzal. Inzal ini keluar mani bimubasyarah, karena ada sentuhan. Ada juga keluar mani tidak ada sentuhan ke perempuan, maka itu tidak batal. Itu diibaratkan bermimpi atau dia ngelamun kayak itu, membayangi begini begitu, tiba-tiba inzal. Ini bagi anak-anak muda. Itu tidak membatalkan. Inzal tanpa sentuhan, walaupun inzalnya tadi itu membayangi dengan syahwat, tapi tidak ada mubasyarah. Tidak ada sentuhan dengan perempuan, tidak jima, ya karena sentuhan juga tidak ada, tapi inzal. Kalau jima, inzal atau tidak inzal, itu tetap membatalkan. Jima ini, ukuran jima ini, itu hasafah. Hasafah ini sampai helmnya itu masuk, helm, batas helm itu hasafah namanya. Kalau dzakar keseluruhan itu. Kalau dzakar itu keseluruhan, tapi kalau hasafah helmnya itu. Helm itu sampai masuk, itu yang dikatakan jima. Maaf agak vulgar nih. Terus wasabi'u ila akhiril asyrati, yang nomor 7 sampai ke nomor 10 adalah haid, nifas, gila, murtad. Semuanya ini membatalkan kepada puasa. Kemudian sunnahnya puasa, wa yustahabu fisawm salah satu asya ahaduha ta'jilul fitri. Nah ini ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka, untuk makan. Menyegerakan untuk makan. Lah ini kadang-kadang kita banyak salah memahami. Bagaimana salah memahami? Kalau di masjid cukup minum dengan kurma 2 atau takjil yang ada, kemudian sholat. Ini malah kalau kata Rasul itu idza taqaddaitumul asya bukan isya. Kalau asya itu makanan.
maka dahulukan makan. Kalau Indonesia beda dengan Arab le. Kalau Arab makan kurma 3 sudah kenyang. Kalau Indonesia makan kurma sampai sewadah kecil atau roti sebanyak mungkin itu, kalau belum makan nasi belum makan gitu. Artinya apa? Kalau sudah ada nasi, makanlah nasi dulu. Tapi kalau bagi orang yang takjil dulu, biasanya makannya nanti tengah malam atau sahurnya umpama enggak makan nasi, ya silahkan, sah saja. Tapi kalau nanti habis sholat nanti keburu nak makan, lebih afdol makan dulu. Itu keafdolan, keutamaan. Jadi makan dulu, kenyangin, setelah kenyangin baru sholat, agar sholatnya itu tidak terganggu. Karena kalau nanti sholat kondisi lapar, kehusuan itu akan kurang. Oh, saya sudah makan kurma 2 buah atau sama roti tadi pakai antak, tapi keburu-buru sholatnya nanti karena belum makan nasi, maka itu yang menghilangkan kehusuan. Orang seperti itu makanlah dulu, kenyangin dulu, baru sholat. Setelah sholat tidak ada lagi yang untuk makan, mungkin cemilan tidak apa-apa. Artinya apa? Di saat sholat itu tidak memikirkan makanan, karena kondisi kita itu sholat lagi tidak keadaan lapar. Ini makruh kita sholat lagi keadaan makanan sudah keadaan lapar dan makanan sudah ada di luar bulan puasa ini. Itu makruh. Makanlah dulu baru sholat. Kemudian ini juga, ini nak kebelet kencinglah dulu, sempurnakan baru sholat. Jangan sampai tahan dulu, nanti setelah sholat keburu-buru kamar mandi. Itu bisa menghilangkan kehusuan. Maka dari itu pikiran keduniaan itu hilangkan, baru kita menghadap Allah, tidak ada pikiran lain, hanya kepada Allah. Nah, setelah itu kan santai. Tapi kadang kalau kita itu belum makan, mikir kemana-mana, apalagi anak santri umpama gitu. Nanti ini bukannya apa ya? Nanti bukannya apa kalau anak santri. Terus ini kesunahan, tapi itu kesunahan saja, keafdolan saja. Wasalisu tarkul hajri, nomor 2 wasani takhirus sahur. Malam yaqa fi syakin fala yuakhir wa yahsul sahur biqalil ukli wasyurbi. Mengakhirkan sahur itu mepet aja, selesai minum kumur-kumur atau sudah sikat gigi baru imsak. Tapi imsak ini kalau kita tarik ke depan tadi itu arti dari puasa itu adalah nahan. Tapi ulama Syafi'i imsak ini ada jeda, tahan sebelum waktu fajar. Kalau dulu itu tahan di saat adzannya Bilal. Di saat Bilal adzan itu stop, tapi masih sah untuk makan. Tapi setelah sahabat ruh itu siapa itu? Lupa saya namanya itu. Setelah itu baru di stop. Jarak dari Bilal dengan sahabat yang satunya itu, jaraknya itu baca ayat 50 ayat. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sampai 50 ayat. Kira-kira kalau sekarang 10 menit. Nah, itulah. Ini kalau sekarang ini di jam-jam ini di masjid itu agak hati-hati itu. Rata-rata di masjid itu dimundurkan 2 menit atau 3 menit. Mudah-mudahan di sini tidak. Itu rata-rata. Kalau dicek sekarang ini kan sudah canggih di HP itu kan sudah ada waktunya, tapi di masjid belum. Kalau untuk maghrib bagus. Tapi kalau untuk yang sahur hati-hati. Nanti imsak kan sekarang ini imsak gak ngaruh ke orang. Kalau dulu ya imsak stop gitu. Kalau sekarang dah masih makan. Karena orang udah cerdas semua. Imsak nih, giliran belum adzan katanya. Giliran adzan ini kadang nggak sama. Masjid itu tidak sama, itu hati-hati gitu kan. Makanya kalau jamnya itu, kalau untuk sahur itu jangan sampai dimundurkan. Khawatir orang berpatokan dengan masjid sini. Itu belum adzan, santai aja masih makan. Padahal sudah lewat 2 menit baru adzan subuh. Itu bahaya itu.
Karena orang sekarang udah cerdas, imsak tak ngaruh sekarang. Imsak kalau dulu masih zaman saya masih muda itu, imsak dah berhenti langsung kumur-kumur kayak itu, langsung sikat gigi gitu. Sekarang nggak ngaruh gitu. Nunggu setelah adzan, masih merokok santai kayak itu. Belum adzan, setelah adzan ini apa yang ada dalamnya harus dimuntahkan semua. Itu harus dimuntahkan, kalau ditelan batal nanti puasanya. Kemudian wasalisu tarkul hajri minal kalam, meninggalkan bahasa yang tidak bagus. Kalau sekarang itu mungkin jempol-jempol kita jemari kita gitu. Apalagi sekarang amburadul kayak itu. Kalau nengok komen orang itu, ya kejadian barusan nih kemarin tanggal 11 itu, nengok kalau komen enggak karu-karuan di grup-grup enggak karuan. Kata saya kirim YouTube saya itu, ini aja dibaca, mudah-mudahan ada hikmahnya, ini aja dibaca. Atau kirim murtal Al-Quran tuh, ini aja dibaca, tapi isinya itu aja gitu. Ya Allah, di grup-grup itu lah itu nanti bisa menggugurkan nilai puasa kita. Tapi sudah tidak bisa dipungkiri lagi kemajuan zaman sekarang itu. Orang itu bukan mencari kebaikan, tapi dicari mana yang salah, itulah nanti dimunculkan semua orang. Naudzubillah. Terus dipersilakan dulu pertanyaan nih. Break dulu, silakan.